ini bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lesunya belum kompak. Ada pantun dari Pak Kua, batang kelapa, batang salam, tumbuh di pinggir kali. Siapa yang jawab salam, kaki ke depan naik haji. Ada lagi pantun titipan dari Kak Samson. Batang kelapa, batang salam, tumbuh di padang kelapa sawit. Siapa yang jawab salam, didoakan banyak duit. Nah, ini dari aku dewek. Batang kelapa, batang salam, batang geraji, batang jerami digergaji. Ibu-ibu yang tak galak jawab salam, kudoakan suaminya nikah lagi. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was sahadatin warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat sempat hadir di tengah kita ini. Bapak Camat Muara Lakitan, lemak Camat Wong Dewe, ya, mudo, belagak pula, masya Allah. Mana ayu, mana ayu, ada. Kalau dia ke Musirawas, ke Beliti ditanya yuk, alang ke deman ke Beliti itu omong ke. Apa rapat nian aku. Mudah-mudahan. Kalau lawang dewek tu lemak. Ada senior kami, Ustaz Kanda Samson Sawawi. Beliau ni guru lam-lalang melintang dia ni. Honor masa lalu sampai ke Muratara sana. Sampai ke dusun aku Batu Kucing sana. Aku ni bu aslinya wong Rawasilir. Asli aku Batu Kucing campur Belani. Jadi kalau nak ke dusun aku tinggal berjalan kaki dia mentas lewat Sungai Petai. Ada tak Sungai Petai situ? Ada ya. Aku tahu nyebutnya baik tapi belum pernah ke situ. Insyaallah ya. Alhamdulillah dengan izin Allah malam ini berkat dari saudara saya, kawan seperjuangan, kawan kuliah, yaitu Pak Kua Lakitan, Kepala Kua Lakitan, yaitu saudara kami Anwar Muris, ya, yang ngajak saya ke sini, dan pengurus masjid juga ngajak saya ke sini, sehingga malam ini kita bisa silaturahim dan silaturahmi. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Dengar tak Bu suara hujan campuran ini? Dengar ya? Alhamdulillah Bu, Allah turunkan hujan sebagai nikmat dan rahmat kepada kita. Kalau bukan karena rumput yang tak bersalah, kalau bukan karena binatang yang tak bersalah, Allah ini malas nurun hujan ini. Kalau nyengok banyak
hambanya di muka bumi ini terlalu banyak bermaksiat kepada Allah. Bayangkan Bu, di zaman Nabi Isa itu Bu, 7 tahun tidak dihujankan oleh Allah. Berdoa sudah, solat sudah. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, memohon lagi, ya Allah, kurang apa? Akulah berdoa, akulah ngajak orang semayang. Ngapa lu hujan-hujan ini lah 7 tahun kering kerontang ni, mati kami ni. Dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril, katakan, sampaikan kepada Nabi Isa, tahu tak yang kau ajak doa semayang tu uangnya kata benar galo, maka tak diterima doanya. Ya Allah, apa nian salah wong-wong ini? Salah mereka itu dia berdoa, ngapa tak diijabah? Karena dia orang kaya tak galak sedekah, kemudian dia pedagang ngurangi timbangan. Masya Allah. Ibu, hati-hati. Uang banyak duit dah galak berimpak bersedekah, uang berdagang ngurangi timbangan. 7 tahun kering kerontang tak dihujan oleh Allah. Jadi kata Nabi Isa, macam mana ya Allah caranya tak usah diajak berdoa orang ramungan tu? Akhirnya Nabi Isa memberi pengumuman, saudara-saudaraku, siapa yang ada dosa, dia banyak duit tapi tak galak berimpak. 1. Kedua, dia berdagang ngurangi timbangan. Tak usah milu semayang, tak usah milu berdoa. Keluar galo Bu rupanya. Yolah galo rupanya. Masya Allah. Nah, uji Nabi Isa, yolah galo. Akhirnya cuma 1 orang yang tak keluar dari rombongan itu. Seorang pemuda matanya buta. Uji Nabi Isa, ngapa kau tak keluar dari rombongan ini? Aku pedagang bukan, aku orang kaya bukan. Apa kau dah kata dosa? Mungkin aku banyak dosa, tapi dosa ku ada lah aku tebus. Apa dosa kau? Aku dang dekat dengan Allah, ada betina belagak lewat, aku intip-intip, ku jenguk-jenguk. Akhirnya aku merasa berdosa. Sekarang mataku lah aku tebus, lah aku cucuk lalu mata aku lah buta. Ibu, bapa, cuma nyengok baik Bu berdosa, nebuh dosa dicucuknya matanya jadi buta. Kita ni kadang-kadang lah nyengok ulang lagi. Membaca dikejar. Pakai nanyo pula, mana balik dek? Ya, nanyo pula. Iya, pacak-cak nanyo pula. Kenal tak dengan si Anu tu? Tak kata pula orang ditanyanya tu. Dah sana kenalan baik. Merasa berdosa, dicongkelnya matanya dua-dua jadi buta. Kalau mak itu je Nabi Isa, kau yang imam, aku yang berdoa. Akhirnya dia jadi imam, Nabi Isa berdoa, ketika itu hujan tu turun. Jadi hujan turun ni jangan pula jadi gusarnya. Kalau kena hujan ini, oi. Laju karet kami dah baca lagi beku. Alang keneman hujan ini kami dah baca merondol sawit umpama kan. Itu Allah turunkan hujan. Allah turunkan angin untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Kamu yang punya sawit, mendak kata angin, sawit dah berbuah Pak. Kena dari angin lah inilah membawa serbuknya. Antara lanang dan betina jadi kawin. Tunah Pak Kuah tu, sawitnya tak berbuah, pening kepalanya. Itu. Ya. Apalagi Pak Camat. Ya. Nah, jadi Allah turunkan angin untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Kemudian Allah turunkan petir barusan, itu Allah nak nunjuk tahu kamu takut tak dengan aku. Makanya ketika petir berbunyi, kamu maca dur la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini dah apa nada petir berbunyi, dur je petir, tak kena. Memangnya main tembak-tembakan tu. Dur je petir, tak kena. Maka di daerah Oki itu tahun 60-an, ibunya nyengok anaknya main hujan, anaknya bermain tembak-tembakan dengan petir Bu. Tur je petir tak kena, tur je petir, tur laju nian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
musim zaman ngasa batu ji, batu petir dia sawong. Ya ku batu apa ini pak? Batu petir, galak, dak berani aku. Petir biasa batu petir. Jangan main-main, jangan memperolok-olokkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Informasi terakhir, kalau di kota Demak itu kota kiai, tidak pernah terdengar lagi suara petir, Pak. Karena tadi petir itu, kuturunkan petir, kata Allah, untuk memberitahu kepadamu, kamu takut tak dengan aku. Nah, wong situlah takut duluan. Maka petir tak kata lagi. Kapan Lubuk Linggau, Muratara, Musirawas hujan, taur petir. Nah, itulah akibatnya. Karena kita masih banyak belum takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu lang ngantuk lum. Tap Tanjung Atap di dulu Tanjung Batu. Duduklah kamu mantap-mantap. Ku nak ceramah sampai jam 1. Wow, Pak Ustaz, makan sahur. Biarlah kami sahur di sini, tak apa-apa. Ya, sanggup sampai jam 1? Sanggup sampai jam 1? Lain di mulut, lain di hati. Ngomong beda sanggup. Kamu yang sanggup, ku yang tak sanggup. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam ika. Sholawatullah. Kuna nyengok semangatnya wong sini berselawat. Jangan pacak ngomong Musirawas, mantap. Lakitan apa je tadi? Aku tak nyengok lakitan. Lakitan maju. Terus ikut lagi apa lagi? Jaya. Lakitan mana? Coba itu. Jaya. Musirawas, mantap, benar ya. Sudah tu kecamatan Lakitan, Jaya. Kelurahan Lakitan, maju. Ay. Muratara, berhidayah. Kena aku kan tugas di Muratara, jadi kan Muratara berhidayah. Kami itu di Linggau itu ada nama GPSS, Bu. Gerakan Pejuang Safari Subuh. Banyak. Kalau Pak Camat nak ikut boleh. Kali-kali kedang ke Linggau, pagi Jumat Pak Camat kumpul di Masjid Al-Bari di depan Polres. Bergabung banyak, wong kita kali banyak. Wong Musirawas, Muratara dan Lubuk Linggau. Bergabung yang pensiun, yang apa? Namanya GPSS, Gerakan Pejuang Safari Subuh. Silampari dan Lubuk Linggau. Jadi ke adunian perginian subuh ke mana itu? Oi ladas nian solat subuh ya. Nah ini. Dah terus di mana tadi? Sampai jam 1. Nah, gerakan Pejuang Safari Subuh ini luar biasa, Bu. Karena solat yang paling susah itu adalah solat subuh dan solat isya. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu kuajak berdagang? Kata Allah. Pasti kita mau berdagang dengan Allah. Berdagang apa? Mencari keuntungan. Keuntungan apa? Masuk surganya Allah. Pengen masuk surganya Allah? Pengen masuk surganya Allah? Nak cepat, nak lambat? Halo. Ngapa dia ngomong nak cepat, nak lambat tu agak jawab. Saya ulang lagi. Pengen masuk surga Allah? Nak cepat, nak lambat? Ya nak cepat Allah, ngapa nak lambat tu?
Kamu pikir cepat tuh bakal mati besok? Tidak, belum. Seluruhnya ini mati galau, bumi dihancurkan, alam dihancurkan, maka kage ada pertimbangan amal di padang mahsyar. Ketika pertimbangan di padang mahsyar, seluruhnya berdiri lanang betino. Dak kate rendah, dak kate tinggi. Matahari sejengkal dari kepala, Bu. Keringat sudah sampai ke dado. Masya Allah. Ada orang hebat ngomong, "Hoi, ngapa lamunian pertimbangan amal kau lah sudah 4.000 tahun." Ada yang ngomong 40.000 tahun, tercagak di padang mahsyar. Coba cari siapa ni yang bakal nimbang gitu ni. Alang kelamo pertimbangan amal ko. Tahu bahasa ko tukak ya. Ko tu bahasa aku rawas lah ya. Kenapa laju aku bahasa Muratara di sini? Dem. Ya, pertimbangan amal. Coba cari siapa yang nak bakal nolong kita ni pertimbangan amal. Dicarilah, yaitu Nabi Adam alaihissalam ketemu. Ya Adam, kamu nenek moyang kami, tolonglah kami nak minta diadili. Kata Nabi Adam, aku dah baca mantu kamu, karena aku merasa bersalah, gara-gara digoda iblis, aku makan buah holdi, aku diusir dari surga, ya, ada di barat, ada di timur, dan kemudian untunglah ada Jabar Rahmah, maka paca aku dengan Siti Hawa bertemu, maka dapatlah kita ini, Bu. Bang tu Siti Hawa dengan Adam tak bertemu, dak patik kita ni. Ya. Halo Ibu. Halo Ibu, dengar tak suara aku? Yo. Apa memang suara mic-nya beda ya? Coba kita tes yang ini ya. Kalau yang ini ngapa? Halo. Dengar yang mana? Yang ini apa yang ini? Sama baik? Ya udah. Kalau aku aman, Bu, itu aku pakai mic ini, kuat lagi suaranya di situ. Kemudian bertemu lagi dengan nabi yang lain. Nabi Nuh, ya Nuh, tolong kami ya Nabi Nuh. Alangkah lama pertimbangan amal ini. Puji Nabi Nuh, aku dah baca nolong kau. Ketika aku buat perahu di atas bukit, seluruh umat aku dah percaya. Anakku tak percaya, isteriku tak percaya. Sampai-sampai aku bangun, yaitu perahu di atas bukit. Saking kau orang tidak percaya dengan aku bangun perahu di atas bukit, tak mungkin air sampai ke sana. Seluruh masyarakat perkampungan setiap pagi kencing dan buang air gede, buang air kecil ke dalam perahu aku. Cacam, Bu. Jadi adonian ini semacam RT kan, beri pengumuman. Saudara-saudara, Nabi Nuh bangun perahu di atas bukit. Katanya air bakal datang ke sana. Mudi Nabi Nuh tu. Bohong. Jadi ngapa? Sekarang kamu pagi-pagi, siapa nak buang air gede, air kecil, naik ke pucuk bukit situ, tempatlah di perahu Nabi Nuh. No, berjalan galau perkampungan tu, naik ke atas bukit, bertengger di perahu tu, ada yang kencing, ada yang mising. Ya salah. Alang kejahatnya manusia, Bu. Saking dalam ceritanya perahu Nabi Nuh tu hampir nak penuh oleh kotoran tu. Jadi ada dalam cerita wong yang pincang, terpincang-pincang naik pucuk perahu tu nak sok kencing tadi tu. Calon taum tercampak dalam perahu tu. Kapan terbangun dari perahu tu, pincangnya sembuh. Sembuh. Berlari dia ke perkampungan. Alhamdulillah, aku sudah sembuh. Ujung apa sembuh ini? Gara-gara aku jatuh di dalam perahu Nabi Nuh. Laju wong dosun itu. Nah, lama kalau nanya ke pakai kursi ini lama ceritanya. Kalau nyuruh duduk ni lama. Mantap. Aku duduk ya. Pak Kuah, lama Pak Kuah ceramahnya mana ini? Dia tahu nian ujinya cacam gawe Pak Kuah, uji aku Pak Kuah apa yo, jangan imam misa, imam tarawih juga dak, kamu tulah imam tarawih jinyo nantak ya ku. Yo lanjut Bu ya, sampai nian sampai jam 1 ini perahu Nabi Nuh ya.
Akhirnya seluruh masyarakat ini Bu naik galo ke atas bukit, ngambil kotoran soknya dewek tu, bawa ember, bawa segala macam, teko segala, plastik, dicedok Bu, dimasuk. Yang sakit mata, obat mata baik. Yang pening kepala baik. Yang batuk diminumnya. Ya Allah, baik galo penyakit wong perkampungan itu kisah Nabi Nuh. Maka jangan tak percaya dengan kehebatanku, kehebatan Allah itu. Akhirnya uji Nabi Nuh, mohon maaf aku tak baca nolong kamu. Setelah itu ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, tolong kami ni, dalam hunian kami nak diadil Nabi Ibrahim sama baik. Aku dah baca nolong kamu. Karena aku saking kau orang tak percaya dengan aku sampai dibakar aku. Untung aku diselamatkan oleh Allah. Ya, untung diselamatkan oleh Allah. Ada burung kecil ngambil air dalam mulutnya, terbang di atas, ditetesnya dari atas untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Nyampai tak kira-kira api itu ke bawah Bu? Tidak nyampai, tapi keinginannya burung itu untuk memadamkan api itu hebat. Ada cecak niup dari jauh-jauh, niup api untuk membakar Nabi Ibrahim itu. Maka ada para ulama ngomong, munu cecak malam Jumat berpahala. Kena cecak niup jauh, niup api. Sampai tak tiupan cecak itu kepada api yang membakar Nabi Ibrahim? Belum tentu sampai Bu. Tapi keinginannya itu nanak membakar itu. Maka kamu jangan jadi provokator uji baca material. Tak salah suka semayang di masjid tu umpama kan, rami-rami kita ke masjid, ya, jangan pecamat lah ngitung ini, ngitung warga. Kalau Pak Camat ini kebijakan sama dengan Cak di Bandung, wali kota Bandung dulu, siapa seluruhnya PNS harus sholat subuh di Masjid Agung Bandung, pakai absen. Siapa tak semayang gajinya dipotong. Rami Bu. Salah satu di Indonesia ni masjid yang rami ketika itu sholat subuhnya cuma di Bandung. Nah, melakukan ini camat ngomong itu, siapa yang tak kalah semayang awas, nak buat KTP tak pula dini. Ada yang berteriak, kami langsung ke capil baik Pak Camat lah. Uji Pak Camat, iyo kamu ni, mana kamu laju? Nah itu ya. Tapi tak apa-apa Pak Camat. Man ra'a minkum munkaro, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, untuk memberantasnya dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Kau dah baca dengan dakwah, kau dah baca dengan tangan, kau dah baca lagi selemah-lemahnya dengan doa, selemah-lemahnya iman. Ya Allah ya Tuhanku, mintalah si anu itu kau jadikan orang yang baik. Itu Bu. Kalau ada dulur kita, ya Allah, ngapa dulur aku tak pernah semayang, mintalah dia sadar. Kau tak sadar juga anaknya yang sadar. Nah terus, kau tak anaknya cucunya. Itu namanya doa berurutan namanya. Akhirnya Bu, kesimpulannya nabi-nabi yang lain didatangi. Nabi Yunus juga itu aku dah baca, aku baik sampai di naik kapal, ya, dibuang wong ke Daud, dimakan ikan. Untung turunnya doa la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minazza zalimin. Selamatlah aku. Makanya aku dah baca nolong kamu. Terakhir datanglah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatlah kita berawal di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertimbangan amal dimulai. Yang kurang amal ditutupi Nabi, yang kurang lagi ditambah lagi. Mau ndak ketambah lagi dia ndak tahu ngatonyo Nabi. Maka kita masa hidup ini banyak-banyak berselawat. Maka aku tadi ngajak kamu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Aku nak dengar suara ibu-ibu dengan suara bapak-bapak. Pertama ini mulai ibu-ibu dulu. Wahid, Isnin, Selasa. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawatullah. Dewan jurinya kecamat. Coba bapak-bapak. Wahid, Isnin, Selasa. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam, salawatullah. Mohon maaf baik, walaupun tak camat yang anunya, aku dewek nyeleksinya memang kuat suara bapak-bapak bu. Ternyata di sini kalau untuk berselawatnya kuat bapak-bapak. Kalau untuk nak marah-marah lakinya kuat suara ibu. Tapi memang Pak, ibu-ibu itu memang maitunian. Dia itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Sebelah kiri pula. Jangan coba-coba kamu nak melurusnya. Patah. Jadi memano? Biar kelak, kendak kelak. Yang bengkok itulah galak panjang umur. Dilus-lus baik. Makanya ibu-ibu tu dia berdiri di samping kiri. Kalau dia berdiri di samping kanan lain kendak. Tapi kalau berjalan pinggir jalan jengok-jengok. Bapak sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau bapaknya di luar jalan sebelah kanan, kamu sebelah kiri. Kalau bapaknya sebelah kiri di luar jalan, kamu sebelah kanan. Kalau kamu di luar jalan, hati-hati, kamu dijulaknya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu juga galak renyeng sama lakinya, dimaklumi. Sudah tuh kalau kamu renyeng, bapak tak marah, jangan kamu lanjut terus. Bapak tuh bukan takutnya kamu, tapi terlalu sayang dengan kamu. Dan sayang. Makanya Sayyidina Umar itu bu, ketika seorang sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar, dia nak ngadu bininya galak marah-marah dia. Akhirnya datang ke depan rumah Sayyidina Umar. Ketika di depan Sayyidina Umar lagi dimarah bininya juga. Sayyidina Umar diam dengar bininya marah. Ketika ketemu, ditanya Sayyidina Umar, ya sahabatku, kenapa engkau lari tadi? Aku lari, aku nak ngadu nasib aku dimarah bini aku nak ngadu dengan kau. Kau juga lagi dimarah bini kau, diam. Kau lagi singa padang pasir, lagi kau takut, apalagi aku. Sayyidina Umar tu bu, sekali dia nebas wong 3 lepas. Kuda tu kalau dia duduk banyak yang patah pinggang. Kalau tidak sesuai dengan kudanya, kakinya sampai ke tanah, jambangnya itu sampai nutup. Kalau dia berjalan, ya Allah besar badannya. Melawan singa padang pasir, tapi dimarah bininya dia diam. Uji Sayyidina Umar, tahu tak? Bukan aku takut dengan bini aku. Bini aku itu bukan lawan aku. Kau tahu kan aku di medan perang, sekali aku nebas dengan pedang, apa aku nebas 3 laju. Kenapa kau takut nih bini kau dimarah? Aku terlanjur sayang dengan bini aku, Caca. Ada dak uang sini saya itu ya? Ada dak uang sini terlanjur sayang? Tapi jangan mentang sayang tuh sekedar hati kamu. Kaki tijak jauh sebelah sini. Maaf nih andai aku ini terlanjur sayang, tijak lagi sebelah lah. Karena istriku lah yang mencuci bajuku, kata Sayyidina Umar.
Kena istriku lah yang melahir anak-anakku, kena istriku lah yang sering nunjuk ngopi atau membuat kopi denganku, minuman denganku. Maka aku bukan lawan istriku. Nah, kalau ada lanang cak itu di sini, alang kelemaknya. Ya. Nah, itu dah kira sini, Bu? Dah. Makanya malam ini kita memperingati ya nuzul Quran. Nuzul Quran itu adalah lebih kurang ketika Rasulullah datang ke Gua Hira, di dalam Gua Hira, ke dalam Gua Hira itu, maka turunlah malaikat Jibril datang ke yaitu Nabi Muhammad dengan mengucapkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Baca atas nama Tuhanmu, baca atas kebesaran Tuhanmu. Gemetar Nabi sudah baca maco, dipeluknya, dia suruh baca, dipeluk. Akhirnya Nabi sampai turun ke bawah jauh, Bu. Kalau kamu pernah ke umrah, pernah umrah dan pernah haji, jauh nian nak naik ke Gua Hira tu, saro dak sampai gitu, tinggi berbatuan. Disitulah Nabi tempatnya. Turun berlari nemui Siti Khadijah. Ya Siti Khadijah, tolong selimut aku. Aku tadi bertemu dengan kejadian seperti itu. Nah, macam mana ibu-ibu di sini Pak Camat pengajiannya lancar Pak Camat? Banyak yang hafal Quran Pak Camat. Coba siapa yang baca, ibu-ibu di depan sini yang baca maco yang tadi Bismillahirrahmanirrahim cak 5 atau 6 ayat be Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 atau sampai 6. Nah terakhir jadi tak apa-apa. Ada tak ibu-ibu sini yang baca yang hafal? Ada ibu? Ibu ada ibu? Sini Bu. Sini Bu, dah apa-apa. Aduh, uang penyanyi lagi disawer, apalagi menghafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Deh, jadilah. Sadaqallah. Sadaqallah. Semana itu dia? Mana dia? Oke dulu, jadi ya, yuk ini jangan bawa ini, kan alang ke dalam ini. Yuk. Alhamdulillah. Ayo minum dulu Jadi orang yang hafal Quran itu jadi sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyanyi beda sawer. Nyanyi sawer juga. Wong ceramah sawer juga. Aduh. Terus ya. Terus. Baru jam 10. Selama. Kenapa kuat tadi? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jangan tiap tahun kita memperingati yaitu nuzul Quran, tapi tidak ada perubahan cara kita membaca dan mengamalkan Al-Quran ini. Tiap tahun Bu ada perkembangan. Jangan kuluhu terus hafal, nambah dikit kul a'udzu birabbil falaq, nambah lagi yang lain. Ya, jangan kuluhu terus. Ya, tapi cak tadi, ngapa Pak Ustaz tadi inna anzalna kuluhu. Memang kajiannya seperti itu. Ya. Guru kita ada, beliau nak ngaji dengan dia masih banyak murid ya, ada ya masih ya. Itu. Terus ada perkembangan. Jangan giliran lagu hafal galo. Mon lagu ya salam.
Baiklah, kami panggil bagian tukang jago. Jangan parkir, Tino dulu panggil kong. Tukang terima tamu, ibu-ibu. Mulai naik tuh mulai. Lagu apa? 7 sumur. Pokok kata gawe lain nak nyindir laki itulah. Dah laju. Wanita mana yang takkan rela kalau suami ringan tangan. Oh, lakinya galak nangan gitu ya. Bini siapa lah tu? Kades kalau salah tu. Ya ni anjo wong dulu tu masih gadis, mukanya tu bulat, lonjong ilu. Sekarang lah peta-peta. Ngapo galak di tangan lakinya? Itu kalau pernikahan baru berkisar 7 tahun. Kalau pernikahan lah sudah berumur 30, 40 tahun, 50 tahun, lah perkawinan mas, masih banyak juga yang sok berjalan dadak gedek, masih nak nyanyi itu. Lagu apa? Turuti baik. Pandangan matamu tiada mesra lagi. Uji aku mana nak mesra, gigi lompong, pipi lah kecut. Belayan tanganmu tiada lembut lagi. Mana nak lembut bu? Pernikahan setahun 2 tahun megang bini bagaikan kapas. Mula pernikahan 30 tahun 40 tahun akan megang macam batu. Jangan harap nyeberang jalan nak dipegang. Kau nak nyeberanglah, aku nak nyeberanglah. Kadang laki nak megang bini, uji bininya, dia menjadilah oh lah tua. Lah salah pula. Kadang bininya nak megang lakinya, dia menjadilah peninggal pekuo apa. Lah ngomong ninggal pekuo pula. Lah nak mati namanya tu. Benar apa tidak bu? Benar apa tidak bu? Uji kabar kalau pernikahan 50 lah 60 tahun tu tak saling tegur lagi di rumah. Serumah baik, satap rumah tak saling tegur. Cinta tak kata lagi, yang ada cuma sayang. Apa ini ya bu? Ada yang duduk di depan ngiling-ngiling kepala. Yang ngiling ini biasanya betino. Oh ya aku dulu kembang desa di dusun ini, tapi sekarang tak kata rego lagi lah tua. Di belakang, di tempat yang belakang, kursi belakang yang lanang nganggu-nganggu. Sam umur lah tua, dunia bakal rami. Jadi nganggu-nganggu tu lah dia. Tidak saling tegur lagi dengan bini dengan laki. Aku bertemu pak dengan orang macam itu. Uji aku mangga kok tak berteguran. Kami ni mon berdiaman meko akori. Jadi kalau ngobrol dikit baik ribut. Dikit aku nanya, mana lah anak kita yang siku tu? Dem, bila tanya-tanya, gawean muda biarlah urusannya. Lah nak ditanya anak bungsu ni, dila ikilah kita nak mati. Allah. Apa mai itu nian apa? Kalau mai itu nian kami juga bakal ketemu cak itu juga kali. Masya Allah. Nah ini perjuangan kita ini luar biasa. Maka ayat yang kubaca tadi, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kamu berdagang denganku? Berdagang apa? Untuk masuk surganya Allah. Yo kami mau. Tapi kata Allah bukan sekedar mau, ku nak nyanyo. La ta'alum kamu kepada Allah. Oh la taat. Kamilah semayang, kamilah beribadat, kamilah segalanya, kamilah beramal, kamilah taat kepada Allah. Ta'alum kamu kepada Rasulullah, kamilah taat, kamilah memperingati Maulid Nabi, kamilah Isra Mi'raj, nuzul Quran, kamilah berselawat. Selawat kami banyak nian, selawat naria, selawat asikil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askili zalimin bisalimin wa arijna min bainim salimin wa ala
si pemamurniane ditapangilir lagi ke lah apa pramamuli. Pokoknya rami nian para masjid itu. Segala wong mampir galo, aku juga galak mampir situ. Uji aku ngapa jadi rami di sini, perdagangannya berputar luar biasa. Tempat wong lalu lalang. Selawat asikil itu dikumandangkan ketika berapa ratus tahun yang silam. 350 tahun negeri ini dijajah oleh penjajah, Bu. Para kiai, para ulama melantunkan selawat ini untuk biar orang-orang ya zalim ini pergi Bu, hengkang. Makanya teruslah berkumandang di masjid ini. Kalau pala sebelum yaitu salat maghrib, lantunkan selawat-selawat ini mudah-mudahan. Maka itu la ta'alum kamu kepada Rasulullah, kamilah taat, kamilah sudah berselawat, kamilah sudah banyak, yaitu apa yang diperintahkan Rasulullah lah kami turuti. Lah sudah long kamu berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa ragamu. Dengan harta kamilah sudah. Masjid inilah gede lah kami bangun. Menara lah kami buat, jalan lah kami bangun. Tapi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan jiwa ragamu sudah lo. Ustaz, dengan jiwa itu apa? Berperang apa? Perang lumado. Berjihad itu, Bu, salah satunya bapak-bapak kacang ngeramikan masjid ini subuh itu merupakan sebuah perjuangan jihad di jalan Allah. Bukan mudah solat subuh, Bu. Solat subuh, solat isya itu bukan mudah, beratnya. Ibu-ibu tu solat isya menuju lakinya, apa belum solat, Bu? Bilang urus gawe wong. Nak solat-solat wong, nak solat dem. Lah ngomong baik, ku nak langsung tahajud. Oh, nonton TV, main gadget apa nama itu main TikTok, muka WA. Dem, lakinya tak berani lagi ngomong tu. Mana tidur-tidurlah. Aku solat kaget langsung solat tahajud. Puji lakinya pakam. Tak tahunya apa yang terdengar? As-salatu khairum minan naum. La ilaha illallah, la subuh. Apa lakinya bangun, bininya terkapar tengah rumah sambil megang HP tidur. Masih HP ku berbunyi, berputar terus. Woi bangun, lah solat tahajud lom. Ya Allah, solat tahajud lah lewat, isya juga lewat. Kalau nak subuh juga belum bangun, Bu. Apalagi yang azan itu, udah tahu di masjid ini. Kalau dia azan manggil, salatu khairum minan naum. Itu terjemahannya cak ini. Lebih boleh solat daripada tidur. Itu kira-kira bangun apa tidak kalau yang manggil cak itu? Kalau yang manggil cak itu bangun tak gitu? Tapi kalau yang azannya manggil salatu khairum minan naum. Ai siapa uji pecamat tu? Wong baru tu caknya. Model baru caknya azan cak itu. Itu terjemahannya. Lebih baik solat daripada tidur. Oh, nyegak dikit. Mana itu azan? Segak dikit. Salatu khairum minan naum. Itu pakam tu. Datang wong. Dem azan, tenang ke dulu. Solat sunat dulu. Berdoa-doalah dulu. Kalau Masjid Agung Palembang tu maco Asmaul Husna 99 kali dulu. Ini di mana-mana masjid kalau subuh. Syahad Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita baru nak ke masjid,
baru nak buka kunci lah di masjid lah, waladolin, ya Allah, dah nunggu lagi wong di masjid tu. Oi, kunci mana? Uji bini jangan kau banyak alasan, nak semayang udah dak lah, dapat kunci hidup motor pula, dak hidup pula motor. Ngelailah berdoa, marah, nutup pagar, masuk rumah, belum semayang juga duduk sambil marah-marah. Dak nian saling tunggu, nak masuk surga dewean. Maka tunggu bu, kami di masjid di Linggau Tula kompak. Kita tunggu menjelang sampai 7 sampai 10 menit. Setuju je kita setuju. Alhamdulillah Pak, rami sekarang. Kena solat subuh tu luar biasa bu. Tidak semua orang keadaan ini tidurnya macam mana tak tahu pekerjaannya sebelumnya. Jadi kadang dia bangun lah sudah berusaha masuk kamar mandi, lama di kamar mandi dalam urusan apa, kemudian baru keluar, dan kemudian banyak urusan, maka ditunggu tidak apa-apa. Tapi ada juga jemaah ngomong, hai mau nak senayang ni jam 2 lah ke masjid. Ya caca nak suruh jam 2. Kadang-kadang yang komat jugalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujung mana imamnya? Kaki dulu, yang penting komat dulu. Hai, kaki imam belum ada. Tunggu ya. Sudah tu imamnya mulai baca ayat. Ayat yang dibacanya 2 alam. Uji kiai aku, kalau kau baca 2 alam li, alam nasro untuk kemakmuran daerah sini, alam terokai untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Jadi imam itu rajin-rajinlah baca surah, yaitu alam nasro, alam terokai. Alam nasro untuk kemakmuran, alam terokai untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Wong yang tidak semalang tu, wong yang tidak galak semayang tu ingkar tidak bu? Kalau sifatnya lah kita bunuh, maka dia jadi baik, maka dia banyak ke masjid. Tapi jangan orangnya kamu bunuh, masuk penjara. Tapi waktu ayat itu turun, jangan main-main. Turunnya alam taroka itu, surah Al-Fil itu, ketika itu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka turunlah burung ababil membawa batu panas jadi neraka, dilontarnya kalau ke seluruh orang itu. Yang mati di tempat, yang sakit mawa penyakit ke dusun halamannya, di dusun halamannya maka dia menular dan mati kalau wong dusun di tentara Abraha itu. Hebat dah Allah itu, hebat dah Allah bu, hebat itu. Maka dengan kamu galak maco ayat itu, mudah-mudahan subuh kita akan rami. Amin ya rabbal alamin. Percuma masjid dibangun dulu sudah hebat ini. Hebat bu masjid ini bu. Aku temangannya anakku ujung rawas tu. Tempat tidur lagi besar main ini. Ujungnya di pojok ada lagi sebesar inilah aja. Lah macam nginap je ku. Buat ada merek di depan itu. Ya. Menerima tempat masjid, silakan mampir untuk nginap. Wah, hebat. Terkenal kaki orang dari mana-mana. Baca nginap di sini. Luar biasa bu ya. Mudah-mudahan keberkahan itu akan turun di daerah ini. Amin ya rabbal. Kata Allah, jika negeri ini beriman kepadamu, kepada Allah, maka siaplah ya, rezeki akan keluar dari bumi dan juga rezeki akan turun dari langit. Kalau kita negeri-negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, maka lah taat kamu kepada Allah, taat kepada Rasul, berjihad dulu kamu dengan Allah, dengan harta dan jiwa ragamu, kemudian juga dengan jiwa ragamu ini, salah satunya sholat subuh itu, yaitulah perjuangan jihad di jalan Allah. Sholat subuh, sholat isya, sholat yang lain itu berat juga, tapi 2 ini beratnya. Nah itu bu. Paham ibu? Kalau paham lemah. Majelis salim diaktifkan bu. Di mana-mana majelis salim yang banyak ibu-ibu inilah. Bapak-bapak jarang banyak. Di mana-mana. Di Muratara juga seperti itu. Maka ibu-ibu ini luar biasa. Kadang-kadang dia berzikir.
Astaghfirullah. Ujinya Rabbal baraya. Astaghfirullah. Hatoya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hatoya. Jadi kalau waktu istighfar ya sebaik. Ini hebat bu istighfar ini. Dalam sebuah cerita ada negeri yang pacaklik, kering kerontang, banyak penyakit. Akhirnya ulama di negeri itu datang ke negeri sebelahnya. Negeri sebelahnya makmur, hebat, bagus, sentosa, aman. Ditanya oleh negeri yang sempit tadi, kenapa kamu ni tidak seperti kami? Karena di negeri kami ni sering melantunkan yaitu istighfar tadi yang kita bacakan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hatoya. Nah, waktu berdoanya ibu naik tangannya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya. Wah, Pak Camat, jangan dimarah-marah lagi Pak Camat. Belilah baju seragam Pak Camat. Kurang apa lagi lah Pak Dekalo. Menyebut ini langsung disambut. Suruh maca ayat laju. Nah, ada tahu ke kalau aku nyanyi ke ada tak yang tahu. Wah, itu kan. Nyanyi banyak tahu. Cuman di Muratara ada lanang ngomong dengan aku, bapak-bapak. Waktu aku jadi kua dulu, Pak Kua, tolong sampaikan kepada majelis itu ngapo nyindir kami terus tuh. Yang mana aja? Tidak semua laki-laki cak itu. Rupanya ibu ini sudah istighfar ya. Yang tadi dia ini di Indonesia nya hidup di dunia. Jadi dia kan hanya sementara. Itu. Ujungnya kalau kita mati suami kawin lagi. Kalau kita mati suami kawin lagi. Rupanya tersinggung bapak itu. Tidak semua laki-laki itu. Wah, bolehlah jaku. Apa ya nian jaku? Kage pas bini mati ge ditaruh di tengah-tengah. Dem dibungkus dilangkai. Uji kiai ngapa dilangkai? Pesannya masih hidup. Mau nak kawin langkah mayatku dulu. Kalau macam tu langkah lagi uji kiai. Tapi langkahnya 3 kali. Oi, nak nian itu. Tapi itu kalau betina mati bu. Ada juga cerita lanang mati. Ketika suaminya meninggal, istrinya tiap hari berpayung ke kuburan, dikipasnya kuburan lakinya. Wong ngintip, ya Allah, alangkah hebat ibu itu. Dari ke dunia sampai akhirat ngipas lakinya, bolehlah. Rupanya bukan apa-apa, pesannya masih hidup. Katanya, dek, mau aku mati ge, mau kau nak berlaki lagi, tunggu kuburan aku kering. Rupanya nyengipas itu bukan sayang, biar kuburannya cepat ke. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Nah itu ya.
Mudah-mudahan dah kata di sini, di tempat lain baik. Di sini Padek Galo, cuman dah jauh beda weh. Ya. Itu weh. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui momen nuzul Quran ini ingat, karena kita lah sudah berada di 17 ini Ramadan yang akhir, kita lah sudah ingin menjumpa 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran, kemudian di bulan Ramadan ini banyak turunnya malaikat-malaikat Allah ke bumi. Malam itulah dikatakan malam Lailatul Qadar. Siapa yang pacak bertemu di malam Lailatul Qadar, maka bagaikan beramal 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun. Maka mendio mati bu, masih dikenang wong. Kenapa amalannya? Kalau dia bertemu 1 kali 80 tahun, kalau bertemu 5 kali 5 ke 8 40 400 tahun, maka dia mati masih dikenang wong. Ujung sayangnya mak sianu tu mati, nenek tu mati, pade wongnya gala nasihati, gala memberi wawasan dan ceramah nasihat. Ini dah kadang-kadang masih hidup lagi berjalan bila wong ngomong mati dah galak. Nyegut dunia baik, ngabis begas baik. Dak kau begawe la ilaha kepanjang itu. Karena manusia ini lain. Kalau nyengok keberhasilan orang lain, dia kagumnya sebentar saja. Umpama ada anak wong di sini jadi wong begawe, umpama begawe di bank ya, begawe di bank lah anggap baik. Anak siapa itu? Anak si anu, wajar. Batas tu baik, wajar. Tapi kalau ada anak-anak wong yang berbuat yang idak-idak, mulai omongannya sampai ke nenek moyangnya. Anak siapa itu? Anak si anu. Oh, umaknya dulu tuh, bapaknya, neneknya, puyangnya dulu. Dia tuh wong dusun ini, dusun itu, la ilaha illallah. Disebut galo-galo. Itulah manusia kalau melihat kekurangan orang lain. Makanya kita melihat kelebihan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Kita melihat kekurangan orang lain, kita omong ke nauzubillah, summa nauzubillahi min zalim. Nengok kehebatan orang lain, Masya Allah. Nengok kehebatan orang lain, baca doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an askurani matakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika solihin. Masih sikok lagi kunang ju hadiah. Siapa yang baca macam doa Nabi Sulaiman tadi? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adhilni bi rahmatika fi ibadika solihin. Dah kata nah aduh pula. Nah pecaman tak berani pecaman beli baju seragam sih. Hebat kita ini rupanya. Nah inilah mutiara terpendam. Barang siapa yang banyak mengamalkan ini, orangnya takkan sempit gino. Siapa nama bu? Guru ngaji bu. Dah. Waktu jadi? Waktu gadis. Waktu gadis aku ngajar ngaji lah tua dan tak lagi mamanya. Pasti dimarah kakak tuh, dimarah koyong tuh. Dia ngajar wong ngaji. Wong ngajar ngaji mayar 5.000. Ini apanya ndak mayarnya 15 bulan. Tak apa-apa. Coba lah yuk. Sini pakai ini nang. Biar orang tahu duduk ada sana. Ini dia sini dekat sini. Tak apa-apa, berapa bu? Ha. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masya Allah. Terjemahannya tahu dah ibu? Terjemahannya tahu? Tahu? Rabbi Tuhanku. Ya Tuhanku. Masukkan aku. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin.
Bukan. Rabbi auzi'ni itu, ya Allah Tuhanku, aku bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku dan nikmat yang telah kau berikan kepada aku, dan semoga aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih Bu ya. Ibu ngajar lagi, Bu ngaji. Ngaji. Karena sini Bu. Bapak jangan dulu. Ya. Karena kata Nabi dia dulu sebentar Bu. Karena orang yang baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terima kasih Bu ya. Tapi jangan dulu kamu ngomong aku nak nyalon kaki Saya ini Bu 5 tahun yang silam benian ngenjuk-ngenjuk orang hafal Quran 500.000 secara kredit. Cara kredit bukan ngenjuk langsung. Siapa yang hafal ngenjuk 20.000, 10.000, 50 lah 100, tinggal 400 lagi, berarti aku catat di kalender terus sampai sekarang. Masya Allah, terus itu istiqomahku ya. Jadi kalau aku main ini jangan kamu ada ya, aku ceramah. Nah, apa Pak Ustaz? Apa Pak Ustaznya nyalon? Nah, tidak, jaku. Bukan nyalon, memberikan orang yang hafal-hafal Al-Quran. Aidem tertantangnya ancaman sekali ini baju seragam beli. Tadi kalau baca kalau Dem dah kalah lagi aku banyak nanya terjawab kalau kok. Iya Dem. Terus ada berapa macam lagi. Ingat Bu, melalui momen Ramadan ini yang paling merusak amal itu adalah beberapa hal. Pertama yang merusak amal adalah orang yang di dalam Al-Quran katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati manusia, dalam badan manusia ada segumpal darah. Segumpal darah itu adalah hati. Jika hati itu ada penyakit iri, dengki dan hasud, maka ketika kamu dak galak berdoa untuk disembuhkan, maka Allah tambahkan penyakit itu. Maka berdoa, ya Allah. Makanya minum air, sebelum minum air baca qulhu, baca Fatihah 3 kali baca qulhu. Ibu minum, ya Allah, keberkahan minum air ini dengan membaca ayat ini, semoga penyakit di badanku, baik penyakit rohani jasmani, engkau sembuhkan ya Allah. Penyakit rohani jasmani adalah badan, rohani adalah ruh, termasuklah hati. Nah, penyakit hati ini luar biasa Bu, panjang deretannya ya. Uang beli kipas angin kita yang kedinginan, uang beli kulkas kita yang kedinginan, uang beli motor masuk rumah sakit, terdengar orang beli mobil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang yang kena penyakit hasud, dengki dan hasud itu termasuklah orang yang banyak merusak amalnya. Yang kedua yang merusak amal itu tinggi angan-angan. Tinggi angan-angan itu ini. Kalau bercita-cita boleh, kena uji Nabi. Kalau orang tidak bercita-cita bukan umat aku. Tetapi tinggi angan-angan cak ini jauh ni angan-angan tak sesuai nak digapai. Maka ada sebuah cerita seorang pemuda pergi ke dalam hutan ya, mencari medu, dapatlah medu seember. Balik nunggu kawannya di pinggir jalan. Sambil nunggu kawannya yang ngomong, "Pagi madu ini ku bawa ke pasar. Kalau laku duitnya dapat, aku beli kambing. Kambing biak aku jual, aku beli sapi. Sapi biak kage aku nak beli motor. Maaf baik, aku nak beli motor Honda Beat, aku nak beli motor ninjanya." Nah, waktu dia ngetes ninja ini labu, greng kakinya nerjanglah ember tadi. Akhirnya madunya tertumpah. Karena tinggi angan dah usah nak beli motor ninja, sepeda pun tak terbeli, madulah terkirap ke tangan. Hati-hati. Sudah tu angan-angan ni sama bernazar juga, hati-hati. Bernazar juga kadang-kadang kelewatan tinggi juga jadi masalah. Tak tahu ya cerita ini, datang dari daerah sini, larinya ke Muratara, tapi caknya dari sini ke Muratara caknya tu.
Jadi ada orang sini lah aku anggap ya, mohon maaf orang daerah sini lah, orang daerah Musi lah ya, bukan orang Lakitan. Dia ngomong sama anaknya kecil, dia berduit masih muda. Nah, kaki kalau kau gede gitu, nah ajinya, kau bersunat kaki, kita potong ke bau sekandang, kita undang 40 dusun, kita nyiwa orkes kendedes. Pernah dengar dah orkes kendedes? Zaman dulu. Udah tahunya semakin orang ini, anak ini besar, ternyata bapak ini, pemuda ini hidupnya semakin bangkrut. Akhirnya wong ini semakin bujang, dia tidak bersunat, merantau berlari ke daerah Muratara. Pada datang ke daerah Muratara, wong sini kan manggil kakak kan kuyung, panggilan untuk anaknya disayang kuyung. Kalau Muratara manggil anak tuh kulub tuh kakak, menyayangi anak untuk ngomongnya kulub juga. Jadi pas dia datang ke rumah wong Muratara, dia ngomongnya, Lup, kau dari mana Lup datang? Nah bapaknya tahu aku belum bersunat. Kena kulub bahasa Cina, belum bersunat. Lari dari dusun itu, pergi ke dusun hilirnya lagi. Sama daerah Muratara tuh. Kalau manggil kakak tuh kulub, panggilan sayang tuh kulub itulah. Lup, si kulub. Tahu aku belum bersunat. Dari mana kau? Dari mana kau Lup? Ya Allah, tahunian bapakku aku belum bersunat. Sampailah ke dusun awak daerah Batu Kucing sana, masih dipanggil kulub juga. Nah, ada tahu wong ini yang masih hidup apa tidak, lah bersunat apa belum tahu. Mudah-mudahan dia masih hidup, dia lah bersunat. Itu gara-gara tinggi angan-angan wong tuanya tadi. Makanya sedang-sedang baik Bu ya. Jangan nian kamu bernazar-nazar. Boleh bernazar kalau anak aku tercapai cita-citanya, aku nak maca kuluhu 3 ulang umpama. Aku nak nyembeli ayam masih ada lah. Mau nak nyembeli unta. Bukan musuh itu. Unta lagi dah katik di sini. Iya, tambah lagi beli unta nian. Unta kecil bayi berkorban di Arab tu 22 juta paling kecil. Kita nak belinya sudah tu jauh pula di Arab sana. Nah, jadi itu ya, yang merusak amal ini adalah angan-angan, yang merusak amal itu adalah di dalam hatinya ada sebersit, artinya iri, dengki dan hasud. Mudah-mudahan wong di sini tidak seperti yang kukatakan tadi. Kemudian yang terakhir, sebelum aku, artinya kami kalau malam itu Pak Kualang nunjuk kode-kode dikit. Ayo, masih jauh perjalanan ini. Kita ini pergi jam berapa? Tenang.